Hai semuanya, selamat datang di Cerita Seram. Di channel ini kami siap membuat bulu kudukmu merinding. Makanya jangan lupa subscribe ya. Dan kali ini kita akan membahas kisah yang judulnya Azab Menginjak Orang Lain. Demi jabatan, langsung saja kita simak. Raka adalah karyawan teladan, setidaknya di matanya sendiri. Selama 7 tahun ia mengabdi pada perusahaan konsultan itu, tak pernah terlambat, tak pernah menolak tugas, dan selalu tampil meyakinkan. Tapi ambisinya jauh melebihi loyalitas. Ia tidak bekerja untuk jadi rekan yang baik, tapi untuk menang. Jabatan manajer senior adalah targetnya, dan ia rela menginjak siapa saja untuk mencapainya. Beberapa kali nama Raka muncul dalam rapat evaluasi. Ia mendengarnya sendiri, katanya ia termasuk dalam kandidat utama untuk promosi tahun ini. Bahkan kabar terakhir, surat promosi sedang diketik oleh HR. Raka bersorak dalam hati. Ia sudah menang. Ia membayangkan ruangan pribadi dengan plakat emas bertuliskan Senior Manager, Raka Wiraatmaja. Ia sudah menyiapkan pidato pendek untuk dibacakan di depan semua staf. Namun seminggu berlalu, lalu 2 minggu. Tidak ada email, tidak ada pengumuman. Hanya diam. Dan lebih buruk lagi, rekan kerjanya, Dimas, tiba-tiba diangkat menjadi manajer baru. Dimas? Si penjilat yang selalu datang paling akhir, yang pernah ketahuan salah input data project. Raka menahan amarah. Ia meyakinkan dirinya, pasti ada yang salah, atau seseorang menjegalnya. Malam itu Raka duduk sendiri di kamar. Ia menatap ponselnya yang menampilkan wallpaper tangga panjang menuju langit. Ia membisik pelan, "Aku yang seharusnya di atas aku." Sejak kegagalan promosi itu, hari-hari Raka berubah menjadi rangkaian kecurigaan. Ia mulai merasa setiap orang di kantor berkonspirasi melawannya. Dimas sering menghindari tatap mata. HRD seolah canggung saat bertemu. Bahkan atasan langsungnya selalu menjawab datar ketika ditanya soal penilaian kinerja. Raka makin yakin ada yang menjebaknya. Ia mulai mencatat siapa saja yang dekat dengan Dimas, siapa yang tampak sinis saat dirinya bicara di meeting. Bahkan ia mulai merekam pembicaraan di ruang kerja dengan ponsel tersembunyi. Raka tak peduli, semua itu demi membuktikan bahwa ia dijatuhkan oleh permainan kotor. Tapi semakin ia mencari bukti, semakin semuanya terlihat kosong. Tak ada rekaman yang mencurigakan, tak ada dokumen manipulatif. Semua data yang ia gali kembali hanya menunjukkan satu hal. Raka adalah karyawan biasa, tidak spesial. Bahkan beberapa proyeknya dianggap lambat progresnya. Tapi itu tak masuk akal. Ia tahu ia luar biasa. Ia tahu ia jauh lebih hebat dari siapapun. Jadi kenapa orang-orang tidak melihatnya? Di tengah malam yang sunyi, ia berdiri di depan cermin kamar. Matanya merah, wajahnya tegang. Di pantulan itu, untuk sekejap, ia melihat seseorang berdiri di belakangnya. Diri sendiri, tapi dengan ekspresi yang bukan miliknya. Tersenyum sinis dan dingin. Ia berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Mereka tak bisa lihat aku karena mereka iri, bisiknya pelan. Atau karena aku yang sebenarnya sudah tak ada? Pagi itu Raka datang lebih awal dari biasanya. Kantor masih sepi, hanya lampu-lampu redup di lorong menyala. Tapi ada yang aneh. Setiap meja terasa asing. Tidak ada foto keluarga. Tidak ada gelas kopi favorit. Semua seperti ruang-ruang kosong milik orang yang tak pernah benar-benar ada. Ketika orang-orang mulai datang, rasa aneh itu makin dalam. Raka menyapa rekan kerja lamanya, tetapi tidak ada satupun yang menoleh. Mereka berjalan melewatinya seolah ia transparan. Bahkan ketika ia mencoba memegang bahu salah satu rekan, tangan Raka seperti menembus angin dingin. Ia mulai panik. Ia berteriak memanggil nama-nama yang ia kenal. Tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Kemudian, dari balik kaca ruang meeting, ia melihat dirinya sendiri. Tapi itu bukan dirinya. Itu adalah versi dirinya, berjas lengkap, tersenyum dingin, sedang berbicara kepada para kolega yang terlihat sangat menghormatinya. Raka menatap dengan gemetar. Sosok di balik kaca itu melambaikan tangan pelan kepadanya. Di balik senyuman itu, ia tahu. Itu bukan sekadar bayangan, tapi sisi lain dirinya yang selama ini mengambil alih, yang hidup di dunia yang tidak ia sadari. Siapa aku yang sebenarnya? Pikir Raka nyaris tanpa suara.
Apakah aku yang bekerja keras atau dia yang hidup dalam kebohongan sempurna? Raka tiba-tiba terkunci di ruang meeting sendirian, lengang. Ruangan itu sunyi, tak ada suara dari luar, seolah kantor tiba-tiba berada di dunia lain. Ia berdiri di depan dinding kaca, menatap pantulan dirinya yang kini tak mengikuti gerakannya. Refleksi itu tersenyum sinis, sementara tubuh Raka gemetar. "Siapa kau?" bisiknya pelan, meski ia tahu jawabannya mungkin tak akan datang. Namun refleksi itu justru membuka mulut. Tak ada suara, tapi kata-katanya tertulis kabur di permukaan kaca. "Aku adalah kamu yang kau sembunyikan." Tiba-tiba, kilasan-kilasan memori muncul dalam benaknya. Wajah-wajah teman kantor yang tak pernah ada, suara-suara promosi yang hanya ia dengar sendiri, dan selebrasi keberhasilan yang tidak pernah terjadi kecuali dalam pikirannya. Semua rasa bangga, iri dan dendam ternyata hanya berputar di dalam dunia yang ia ciptakan sendiri. Ia jatuh terduduk, memeluk kepala. Tangis tak keluar. Suara pun tak lagi bisa dipaksa keluar dari tenggorokannya. Semuanya sunyi. Dalam keheningan itu, ia sadar bahwa ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun hidup dalam delusi, menciptakan karier, kemenangan, dan musuh yang tak pernah ada. Semua demi menutupi kelemahan yang tak sanggup ia hadapi, bahwa ia adalah orang biasa yang tak sanggup menerima kenyataan. Refleksi itu mulai retak, serpihannya menyebar seperti kaca dibanting dari dalam. Satu persatu potongan pantulan itu jatuh, dan di balik retakan terakhir, Raka melihat dirinya lelah, tua, dan kosong. Tak ada jas mahal, tak ada senyum licik, hanya mata penuh penyesalan. Lampu ruangan menyala tiba-tiba, seseorang membuka pintu. "Pak Raka?" Suara suster berpakaian putih bersih muncul, menyentak kenyataan. Ia berdiri di lorong rumah sakit jiwa, dengan papan nama yang jelas bertuliskan, Pavilion Jiwa, Ruang Isolasi 6, Raka Pramudia. Raka memandang ruangan itu sekali lagi. Di tangannya masih tergenggam secarik kertas dengan tulisan promosi yang usang, ditulisnya sendiri berulang-ulang. Tangannya bergetar. Di kaca kecil di depan pintu, refleksi itu kembali tersenyum. Kini menyatu dengan wajahnya. Di sanalah ia, terperangkap di antara dua dunia. Hidup dalam bayangan keberhasilan yang tak pernah nyata, dan dikejar oleh ego yang tak pernah benar-benar pergi. Selesai.